Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, target 6 jam surut yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta masih terus diuji. Faktanya sejumlah wilayah di DKI Jakarta masih dilanda banjir dan genangan di beberapa titik. Kita akan membahasnya bersama dengan staf khusus Menteri PUPR Bidang Manajemen Sumber Daya Air, Firdaus Ali. Selamat sore Pak Ali. Selamat sore Vera. Pak Ali, apa komentar Anda terkait target 6 jam surut? Namun hingga kini kita tahu bahwa beberapa wilayah di DKI Jakarta masih terendam banjir dan beberapa titik genangan, tepatnya di 38 RT. Saya tidak heran Vera, karena dari awal ketika Gubernur DKI Jakarta mencanangkan komitmen untuk bahwa banjir di Jakarta akan selesai dalam waktu kurang dari 6 jam. Saya tidak kaget. Kenapa? Karena memang tidak ada signifikansi apa yang diucapkan dengan apa yang dikerjakan. Tidak ada signifikansi dari apa yang diucapkan dengan yang dikerjakan. Berarti apa yang dikerjakan tidak selaras dengan target yang harusnya bisa dicapai 6 jam tersebut. Oh iya, saya bisa melihat dalam banyak hal. Pertama adalah begini, bahwa kita lihat dalam 24 jam terakhir ini curah hujan di hulu ya memang tinggi, lalu kemudian di dalam kota juga hujan merata, dan juga kita punya ancaman drop dari pesisir Pantura Jakarta yang menjadi kawasan kita selama ini kan tadi air kiriman, air limpasan dari hulu yang melewati setidaknya ada 13 sungai, tapi 3 yang dominan itu kan Ciliwung, Krukut, dan Pesanggerahan. Dan ini yang 3 ini yang selalu akan terulang kembali selama upaya-upaya normalisasi tidak dikerjakan. Jadi saya katakan 6 jam itu tidak akan mungkin tercapai. Ya, di dalam wilayah kota sendiri, upaya pembenahan sistem drainase pun juga tidak menunjukkan hal yang signifikan. Kalau gerbek lumpur dan sebagainya malah mengendor dalam beberapa bulan terakhir ini, Vera. Gitu. Baik, Pak Ali, jadi akar masalahnya adalah penanggulangan bencananya ataukah justru mitigasinya? Jadi begini, Vera ya, upaya kita dalam rangka mematuskan atau mengeringkan suatu kawasan itu kan dilihat ya, dari bagaimana kita memperbesar kapasitas tampung, kapasitas air yang ada tadi. Ya, jika itu dilakukan, apakah dengan tadi mendalami badan air, kemudian membersihkan dari sampah, lalu kemudian memperbaiki pintu air, menambah sejumlah pompa ya, dan lalu kemudian jaringan drainase dibenahi. Itu bagian yang akan terlihat sekali impact-nya ketika curah hujan tinggi, itu akan mampu mengalirkan air. Tetapi kan yang kita lihat sebetulnya apa yang dilakukan di DKI Jakarta, di permukaan jalan ditata trotoarnya, tetapi di bawahnya itu kan tidak dibenahi. Ya, kabel-kabel, kemudian pipa juga berseleweran dan sebagainya, itu kan tidak dibersihkan. Jadi saya mengintip beberapa lokasi malah makin memperburuk. Ya, lalu saya bertanya, jika ini akan diharapkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk surut dalam 6 jam, ini sangat kecil kemungkinan. Vera, kita baru di awal musim hujan loh, Vera. Ya. Masih 3 bulan ke depan kita akan mencapai puncaknya. Ini baru di awal kita diuji. Dan ini terbukti ya, dari 91 kelurahan kemarin ya, 38 kelurahan melewati waktu-waktu yang dijanjikan tidak tercapai. Jadi saya sayang sekali kenapa ini harus terjadi kembali. Apakah alasan karena pandemi? Ya kita bisa maklumi, tetapi banjir kan tidak paham akan pandemi, Vera. Baik, Pak Ali, jadi kesimpulannya kalau memang mitigasinya tidak dilakukan, pembersihan drainase tidak dilakukan, apa gunanya target 6 jam begitu ya? Apakah seharusnya di take out saja, tidak perlu ada target 6 jam? Iya, bagi saya sebetulnya tidak perlu mematok tadi 6 jam selesaikan. Kerjakan upaya-upaya konkret, lakukan, dan publik akan melihat, akan merasakannya, Vera. Ketimbang narasi yang baru yang dibangun. Oke. Nah, Pak Ali, dari target 6 jam ini kan katanya memang ada syarat-syarat tertentu. Tadi ketika memang di wilayah tersebut diguyur hujan dengan kapasitas 100 mm, katanya tidak berlaku target 6 jam ini. Kemudian mereka yang berada di bantaran sungai, sehingga ini adalah wilayah cekungan, tidak bisa cepat untuk surut begitu. Nah, bagaimana saran Anda untuk bisa menanggulangi banjir yang ada di wilayah DKI Jakarta, walaupun kita tahu sebetulnya saat ini belum mencapai puncak curah hujan tinggi? Vera, saya koreksi loh, tidak semua wilayah tadi yang 91 kelurahan tadi itu curah hujannya tinggi di atas 100 loh, tidak.
Malah ada yang 50 ya. Jadi sekali lagi saya harus luruskan ya. Kedua adalah jangan setelah kejadian lalu kemudian dibangun justifikasi bahwa ini tidak berlaku di bantaran, ini tidak berlaku ketika curah hujan tinggi gitu ya. Ketika kita membangun narasi bahwa kita akan menuntaskan DKI Jakarta misalkan dalam waktu kurang dari 6 jam ya. Orang awam publik itu kan ya ekspektasinya itu bahwa banjir tadi itu terselesaikan dalam 6 jam, tidak ada alasan lagi gitu. Jadi ini harus diluruskan dalam konteks ini ya. Oke. Kita masih punya waktu yang tersisa loh, tapi saya katakan tidak cukup dengan upaya-upaya kecil atau sederhana yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta saat ini. Ya, kami di pemerintah pusat ya berusaha secepat mungkin menyelesaikan 2 bendungan kering yang ada di Hulu Ciliwung yaitu Sukamai dan Ciawi. Ya, jika itu selesai, setidaknya 6,7 juta meter kubik itu bisa kita tahan ya dan kita alirkan pelan-pelan sehingga tidak membebani DKI Jakarta. Tetapi sekali lagi saya katakan, di wilayah DKI Jakarta upaya-upaya konkret ya yang harus dilakukan itu adalah ya tadi menambah kapasitas pompa. Memastikan pompa yang ada itu berfungsi dengan baik, tidak ada yang nanti alasan rusak, tidak ada BBM atau kabelnya terendam listrik ya, lalu kemudian memastikan ya bahwa masyarakat yang tinggal di bantaran sungai itu sudah teredukasi dan mereka memahami bahwa mereka harus dievakuasi sedini mungkin dan mereka juga harus mengikuti langkah-langkah tadi. Upaya-upaya lain sudah tidak ada yang bisa dilakukan kecuali tadi kalau kondisinya sangat ekstrim di lain faktor misalkan kita bisa memodifikasi cuaca. Tetapi kan ini kan pilihan terakhir karena efektivitasnya juga terbatas ya. Jadi sekali lagi saya katakan kalau sekarang kita ribut kembali masalah banjir padahal masih di awalnya. Ya, kalau saya berani mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta salah memilih narasi untuk menyelesaikan masalah banjir. Begitu, Vera. Baik, terima kasih Pak Ali sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Kuncinya adalah bagaimana upaya mitigasi yang bisa optimal dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih, selamat sore.